panjang apa ya? Ho. Anggo cara semono. Tambah iki ya. Sen, tambah iki ya. Yang lain belum hadir? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih bikin mie kayaknya, Pak. Iya ini. Hangat, kalau pakai mie enak sekali soalnya. Oh iya guys. Ya, cukup ya Rauh. Dia juga kayak iso. Ini suara saya berisik enggak? Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Jelas. Enggak, artinya saya menyalakan kipas itu takutnya apa? Di tempat Anda lalu gembruguk gitu ya, apa? Suaranya masuk. Boten nggak, Pak? Ya. Karena Madiun puana sekali ini. Oke, sudah 18. Kita mulai ya. Bentar, saya Boleh, cek apa recording saya sudah mulai atau belum. Oke. Kita sekarang latihan seperti tadi permintaan Sisko tadi. Latihan bagaimana caranya mengupload tugas di LMS. Ya. Saya akan share screen. Jangan lupa isi presensi dulu ya. Sudah belum? Sudah, Pak. Ya, oke. Jangan lupa pokoknya. Jadi kita sekarang masuk di moral ya. Zaman kita masuk moral. Saya akan begini, maksud saya akan buat tugas, lalu Anda uploadnya sembarang lah, terserah. Mau foto atau mau apa, tugas Anda yang lainnya terserah. Sebentar, saya buatkan tugas. Turn editing on, tempat saya dulu. Oke, lalu saya add assignment. File submission. Jadi kalau upload file maksimal 2 MB. Tapi kalau lebih daripada 2 MB harus selalu kirim apa? Linknya begitu. Saya lebih suka pakai skala biasanya kalau penilaian. Jadi tidak sampai nilai 100 begitu. Ya. Ini ada tugas, silahkan buat ambil foto atau apa, buka model Anda. Lalu saya akan bisa melihat apakah Anda
sudah bisa membuka atau belum. Jadi dibuka di tempat Anda. Saya tidak punya akun mahasiswa soalnya. Saya hanya punya akun pengajar gitu loh. Terserah file apapun. Kalau yang sudah bisa tidak usah, tidak apa, tapi yang belum bisa dicoba dulu. Jadi buka di link Moodle-nya ini, lalu kirim sesuatu. Di tempat saya nanti akan terbaca siapa yang submit, siapa yang belum, begitu. Begitu. Sudah ada yang berhasil submit tugas? Nah ini Aloy sudah berhasil mengirimkan tugas. Aloy Pak, bukan alay. Iya, Aloy ya. Yang lain belum. Nah ini screenshot ini. Nanti bisa saya lihat. Apa? Sorry, bukan itu. Nah, ini tugas apa? Ini yang tadi dikirimkan oleh Aloy, bisa terdeteksi di tempat saya. Ana Yulia masuk. Oke. Berta masuk. Gisela masuk. Ya. Sisko bisa belum? Francisco. Ya ini Gisela sudah masuk. Maria, Reni masuk. Sisko bisa? Baru 4. Berta, Brigita, Ananda masuk. Risto masuk. Sip. Artikel ini. Sudah, Pak. Oh, Sisko. Bentar, Sisko. Francisco, saya cek. Belum, Francisco belum. Saya refresh tempat saya dulu. Oh, sudah masuk. Ya, jadi ini relatif real time begitu ya. Jadi kalau Anda ngirim tugas saat itu ya di tempat saya kedetek saat itu gitu.
Oke, berarti aman ya. Teman-teman bisa Aman, Pak. mengunggah file ke LMS-nya begitu. Baik. Adakah pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau cukup jelas kita masuk ke materi. Maksudnya kita itu mau ngapain gitu, ya. Kita itu mau ngapain? Saya akan share untuk sekarang kita akan bicara soal kontrak kuliah, termasuk alur dari perkuliahan. Dari yang pertama dari pengantar teologi dulu ya. Ya, bisa melihat layar saya? Bisa, Anda Pak. sudah Bisa, Pak. mendownload Pak. kontrak kuliah pengantar teologi belum? Dan moral. Sudah. Jadi di Moodle ada banyak, bukan ada banyak ya, tapi silahkan di-download materi-materi yang diperlukan. Termasuk kontrak kuliah silahkan dipegang karena itu penting. Ya. Jadi kita akan mengalami kuliah pengantar teologi yang adalah gabungan dari kuliah pengantar teologi dan teologi dasar. Jadi kalau pengantar teologi kita ingin membantu teman-teman supaya nanti punya pengalaman. Pengalaman untuk apa? Pengalaman untuk membaca buku teologi. Buku teologi. Lalu ngerti orang berteologi itu seperti apa, caranya bagaimana begitu. Tentu saya tidak mau minta Anda jadi teolog, tidak. Kenapa? Ya karena bidang Anda katekese. Jadi Anda belajar di Widyayana berarti Anda bidangnya belajar soal katekese atau religious education yang bergerak pada bidang pengajaran. Maka kita menggabungkan beberapa ilmu antara ilmu pedagogi, ilmu psikologi, dan ilmu teologi. Kalau Anda di STF, di STFT misalkan, Anda akan belajar teologi. Tapi kita akan di sini lebih bicara soal pendidikan, katekese. Teologi digunakan tetap karena itu resource-nya. Tapi tugas Anda adalah bagaimana Anda mampu membaca buku-buku teologi, memahami teologi itu sendiri, memahami pandangan-pandangan teologi, lalu menggunakan pandangan-pandangan itu untuk pengajaran Anda. Nah, ini yang nanti akan kita bantu adalah bagaimana caranya Anda bisa memahami buku teologi dan mengerti alur berpikir teologi secara simplified, sederhana. Nah, itu akan terjadi di paruh semester pertama. Paruh semester kedua pengantar teologi adalah soal iman dan wahyu. Nah ini. Jadi nanti ada 3 bidang besar yang akan saya pegang. Dan ini basic. Apa itu? Wahyu, iman, moral. Ya. Ini harus diingat betul-betul. Iman itu menjawab pewahyuan. Pewahyuan dari Allah kepada manusia. Sementara iman ini menjawab Allah yang menyapa. Ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari di paruh semester kedua. Jadi setelah masa tengah semester nanti kita masuk ke sana. Nah, yang kedua yang saya pegang adalah moral. Moral ini adalah
perwujudan dari iman. Ya. Jadi iman itu jawaban kepada Allah, tapi iman itu nanti diwujud nyatakan dalam moralitas. Maka Yakobus mengatakan, akan kutunjukkan imanku dengan perbuatanku, kan begitu. Atau iman tanpa perbuatan adalah mati, kosong. Nah, di situ. Maka kuliah saya itu ya ngomongnya 3 dasar ini. Wahyu, iman, lalu nanti tambahnya moral. Begitu. Ini. Nah, sekarang kita ngomong pengantar teologi. Nanti di paruh kedua kita akan belajar soal tradisi-tradisi iman, lalu ajaran-ajaran gereja dan sebagainya. Nah, ini kurang lebih alurnya. Jadi hari ini kita mau menjelaskan soal arti teologi. Lalu besok, Sabtu besok kita ngomong soal sejarah teologi dari periode kitab suci sampai dengan Trente. Lalu pertemuan ketiga kita ngomong perdebatan teologi modern. Kita jadi ngomong Konsil Vatikan kedua. Lalu berteologi itu buat apa? Lalu bermetode teologi, lalu bagaimana hubungan antara teologi dan katekese. Habis tengah semester nanti kita akan ada mulai masuk pada Dei Verbum, iman. Lalu kita ngomong beriman dan tradisi, kita ngomong iman, pengalaman, memahami, mewujudkan. Kita ngomong Dei Verbum dan wahyu ilahi, lalu kita ngomong wahyu ilahi dalam kitab suci dan segala macamnya. Ini nanti ada semua di semester mid kedua. Nah, seluruh materi itu sebetulnya sudah saya taruh di LMS-nya. Jadi contoh dulu ya. Kita buka kuliah pengantar teologi, roomnya mana? Yang pengantar teologi kelas A. Nah, jadi semua sudah ada di sini. Alurnya, topiknya, lalu bacaannya ada, videonya ada. Ya. Jadi kalau ngomong bacaannya ini. Nah, ini kutipan dari ensiklopedia, ada yang bahasa Inggris. Ya, adanya itu saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Maka saya tadi mengatakan kemampuan berbahasa Inggris itu sangat kita butuhkan. Karena literatur kita banyak seperti ini. Nih. Nanti juga ada buku dan segala macam. Nanti silahkan dilihat sendiri. Semua materi sudah ada. Lalu video juga sudah saya buatkan. Memang ya dibuat awal-awal pandemi dulu. Ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, dinikmati sajalah gitu. Nanti lihat di link itu langsung mengakses ke YouTube saya. Bentar.
Dan ini channel saya, jadi kalau ada yang belum jelas bisa buka lagi channel saya, lihat search di sana. Begitu. Ini memang untuk khusus untuk kuliah-kuliah saya dan juga beberapa hasil karya mahasiswa yang dari Widya Yuwana begitu. Nah, ini channel saya, Anda bisa lihat ada di situ. Dari kuliah yang moral kapital selekta yang dibuat kelas Anda, teman yang saya buat. Nah, ini masih sederhana tapi lumayan lah. Saya coba mengembangkan lagi. Maka dalam teologi selalu muncul yang namanya insight evidence. Insight-nya apa? Evidence-nya apa? Terus menerus ini menjadi siklusnya. Syarat-syarat Ini nanti untuk berteologi. silakan dilihat channel saya yang ini pokoknya. Gambarnya yaitu Untuk bisa itu. Jadi praktis semua sudah ada, alurnya juga sudah saya siapkan di Moodle. Begitu. Topik-topiknya juga sudah. Lalu untuk pengantar teologi ini tugasnya selain tugas harian yaitu tadi presentasi, catatan kritis, lalu setiap kali membuat catatan kritis atau refleksi. Nah, untuk seluruhnya baik moral maupun teologi mulai besok minggu depan. Apanya? Yang dimulai adalah refleksi catatan kritis pribadi. Jadi nanti untuk kuliah moral akan saya berikan videonya, untuk kuliah teologi juga akan ada videonya. Mulai kita buat minggu depan, tetapi teman-teman belum presentasi di sini. Ya. Lalu pertemuan ketiga baru teman-teman mulai presentasi tadi. Ya. Karena target kita 14 pertemuan ditambah 2 UTS dan 1 UAS. Jadi 16. Begitu. Tapi kuliahnya 14. Tuh, nah nanti untuk tugas tengah semester biasanya teman-teman akan saya minta membuat resume. Jadi begini. Untuk tugas pengantar teologi, karena nanti ujian akhirnya itu diskusi kelompok begitu. Kalau Anda 24 atau 25 kan kalau dibagi 12 hanya ketemunya 22. Itu untuk presentasi harian. Sementara untuk presentasi untuk tugas tengah semester maupun akhir semester kita basicnya kelompok. Jadi kita mau kalau bisa dibagi menjadi 5 kelompok saja. Ya, 5 kelompok saja. Nah, terserah diatur bagaimana kelompoknya itu. Nanti tugasnya adalah 1. Membuat resume buku teologi. Jumlahnya 4 masing-masing kelompok. 4 buku membaca. Jadi kelompok membaca 4 buku lalu membuat resume, ringkasan. Resumnya summary itu maksimal 2 halaman saja setiap 1 buku. Itu. Tentu diketik begitu ya. Jadi kalau 4 nanti jadi 8 halaman. Itu nanti menjadi penilaian tengah semester ini. Nah, sementara untuk ujian akhir semester nanti teman-teman akan saya minta membuat paper teologi sederhana dalam kelompok. Jadi UAS UTS ini semua kelompok basically. Nah, nanti setelah paper dibuat lalu kita akan punya kesempatan untuk diskusi. Saya dengan kelompok rata-rata 1 kelompok 1 jam begitu. Nah, kita bisa diskusi di sana. Nah, sementara nilai-nilai yang lain yang cukup tinggi adalah tentang presentasi tadi. Lalu juga termasuk catatan kritis nanti ada di sini nilainya.
Lalu juga kan ada nilai terhadap keaktifan di kelas, bagaimana bertanya, bagaimana menjawab pertanyaan, lalu bagaimana membuat refleksi kritis yang dikumpulkan setiap hari itu, setiap minggu, seminggu sekali itu nanti dinilai, saya nilai. Maka di persentase nanti menjadi begini. Penilaian UAS kelompok tadi 30%, UTS tadi juga 30%, presentasi kelas 20%, lalu keaktifan refleksi yang dikirimkan itu nanti 20%. Jadi nanti ketika Anda ngomong di kelas, bertanya, berdiskusi, menjawab pertanyaan itu tetap saya perhitungkan, saya catat begitu. Itu. Nah, kira-kira begitu untuk pengantar teologi. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan untuk pengantar teologi? Yuk, silakan tanya. Sambil diminum minumannya, kalau ada air putih ya, enggak apa-apa, sehat kok. Oke. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, Kristo, silakan. Tadi Bapak minta kami untuk membuat refleksi kritis. Nah, pertanyaan saya, mungkin di sini ada teman-teman yang belum ngerti termasuk saya tentang seperti gambaran seperti apa refleksi kritis itu. Ya, contohnya berarti ya. Baik. Saya kan bukan sebuah slide pengajaran saya ya. Bentar. Ya. Misalkan ini. Saya menjelaskan, ini salah satu PPT saya, salah satu yang saya buat, saya tunjukkan nanti di video ada. Saya mengatakan bahwa saya menjelaskan bahwa teologi adalah usaha mendalami iman dengan membuka hati bagi sabda Tuhan yang direnungkannya. Dan dalam cahaya iman itu mencoba mengolah pengalamannya dalam kenyataan hidup secara kritis, sistematis dan ilmiah. Maka sederhananya, teologi adalah refleksi iman secara ilmiah dan rasional. Wah, ini teologi adalah refleksi ilmiah rasional. Refleksi tentang apa? Iman yang bersifat ilmiah dan rasional. Anda bisa berpikir, ilmiah itu berarti berdasarkan dalil-dalil, dasar-dasar pengetahuan yang sahih kan, dengan logik-logik yang baik kan begitu. Rasional, masuk akal, make sense, bukan khayalan, bukan abstrak, bukan sesuatu yang mengada-ada kan begitu ya. Lalu mungkin Anda bisa bertanya,
Ini bisa refleksi kritis, bisa catatan kritis juga. Pertanyaannya, apakah mungkin ya orang itu berteologi tapi tidak rasional? Itu ya macam apa ya? Teologi macam apa ya? Mungkin enggak ya itu ya? Itu juga bisa jadi catatan kritis. Atau kalau begitu, teologi itu makanannya orang pinter ya? Makanannya anak sekolah ya? Anak kuliahan ya? Jadi umat itu tidak bisa berteologi ya? Kalau definisinya seperti ini, paham ya? Itu namanya kekritisan Anda. Ini pertanyaan Anda. Jadi kritis itu tidak, menurut saya tidak selalu harus berisi Anda mengkritik sesuatu ya, tapi Anda boleh mempertanyakan sesuatu. Apakah benar kalau definisi teologi seperti ini? Apakah ini definisi yang tidak hanya untuk kepentingan para intelektual saja? Terus bapak saya itu petani misalkan, berarti bapak saya tidak bisa berteologi ya? Paham ya Kristo ya? Jadi munculkan pertanyaan-pertanyaan, dugaan-dugaan, berpikir yang aneh pun tidak apa-apa. Jangan hanya berpikir on the box, tapi berpikirlah out of the box, berpikir lateral. Hal yang kelihatannya simplified bisa diterima, ini bisa jadi masalah loh. Orang memahami definisi ini secara umum begitu. Teologi dan refleksi iman sistematis, ilmiah. Tapi Anda bisa bertanya, meskipun ini sudah dipahami umum begitu, ya kan? Ini konsep yang dipahami umum. Saya menjelaskan apa yang dipahami umum, tapi kita bisa berpikir, jangan-jangan teologi itu sebetulnya kelasnya hanya untuk para imam saja, para guru agama. Umat tidak boleh berteologi. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan umat hanya disuruh taat-taat saja, ikut-ikut saja. Orang pinter udah ngomong A, B, C, sudah ikut saja. Jangan-jangan nanti jadi begitu. Lalu umat kita tidak makin pinter. Nah kan gitu kan. Itu Kristo ya. Jadi kritis, bertanya, melihat aspek-aspek yang mungkin di situ kok nggak sesuai, nggak cocok mungkin, atau bagaimana. Atau Anda setuju? Kenapa? Kan begitu. Ya. Jadi tidak selalu harus Anda mengkritik, tapi juga bisa mempertanyakan, bisa menegaskan kembali, atau bisa memberikan contohnya. Kalau hidup saya itu mungkin seperti ini. Jadi bapak saya itu mungkin petani, tidak bisa refleksi ya. Misalkan ya, kalau bapak saya itu kalau sehari-hari ya pokoknya ke gereja, pokoknya ikut doa, titik, nggak pernah ngomong-ngomong Tuhan itu bagaimana, nggak pernah. Nah pertanyaannya, apakah para petani itu tidak bisa berteologi? Apakah bapak-bapak tani itu tidak berteologi? Nah, nanti jadi pertanyaan itu nanti. Begitu Kristo. Moga-moga cukup menjelaskan. Saya harus ngapain kan gitu? Memberi komentar. Tugasmu itu memberi komentar. Komentarmu yang unik, komentarmu yang ya berdasarkan pengalamanmu, berdasarkan pemikiranmu, begitu. Ya. Oke. Berarti berdasarkan dari apa yang Bapak katakan tuh, berarti kita anggapannya merefleksi kritis itu kita menghubungkan teologi atau merelevansikan teologi yang kita pelajari dengan realitas kenyataan yang terjadi di masyarakat gitu Pak, maksudnya? Bisa. Berarti asalkan tidak keluar dari topik pembahasan gitu Pak? Iya. Bisa begitu. Bisa Anda habis baca buku yang lain atau dapat kuliah yang lain, kok dengan kuliah saya keras. Artinya enggak, kok beda pemahamannya ya? Kok di sana dijelaskan begini. Nah, itu bisa juga. Ya. Jadi bisa berdasarkan pengalaman hidup, bisa berdasarkan teori yang lain, ilmu yang lain, atau tokoh yang lain, atau Anda habis nonton khotbah pendeta tertentu misalkan. Lalu kok dengan yang saya dibahas di kelas kok begini ya, kan gitu ya. Gitu, ya. Apapun sumbernya. Bisa pengalaman, bisa teori, bisa YouTube, bisa video, terserah. Kami menatap pada
topiknya. Tetap basic kita topiknya ya. Kalau tidak ada topik nanti kita mau ngomong apa, mulai dari mana kan tidak ada ujung pangkalnya. Tapi kita dengan topik ini kita mau membahas, mau bertanya, mau merefleksi. Nah nanti ujungnya kemana? Ya bisa kemana-mana juga. Begitu. Terima kasih Pak, paham. Oke, baik yang lain. Untuk resume buku, jadi begini, ada teman-teman yang masih bukan di rumah bina ya, maka nanti untuk kelompok tugas akhir semester saya harap tugas yang semester itu saya harapkan ada dibagi sehingga ada yang di Rubin, sudah di Madiun dalam satu kelompok yang isinya 4 atau 5 anak itu tadi ya, kan hanya 5 kelompok. Kalau bagi 5 kan ada yang dapat 4, ada yang dapat 5 kan. Saya harap ada ya salah satu dari anggota kelompok yang di Madiun. Kenapa ini penting? Karena untuk akses buku di perpustakaan. Ya. Jadi kalau semuanya di luar Madiun satu kelompok itu jadi juga nggak bener kan begitu ya. Jadi supaya bisa dia yang datang ke perpus mencarikan buku, konsul ke saya, lalu kalau sudah tinggal di foto jadikan PDF lalu di share ke temannya yang yang tidak di Madiun begitu. Seperti tadi saya share, saya bisa mengcopy buku bahkan yang di copyright begitu aja saya masih bisa membacanya dengan HP saya kan begitu. Meskipun itu berarti saya foto tablet saya atau HP laptop saya foto nih kan begitu. Jadi itu caranya supaya satu kelompok yang isinya 4 atau 5 tadi ada yang satu sudah di rumah bina sehingga bisa akses buku di perpustakaan. Nah, syaratnya adalah dalam satu angkatan antara kelas A dan kelas B tidak boleh ada buku yang sama. Ya, saya sudah jelaskan di kelompok yang kemarin, kelompok B. Ketika kelompok memilih 4 buku ini, tidak boleh ada buku yang sama. Jadi kalau sini ada nanti 5 kelompok, di kelompok sana ada 4 kelompok, ada 9 kelompok, berarti 9 kali 4 ada 36 buku yang berbeda yang dibaca oleh seluruh mahasiswa tingkat ini. Kenapa begitu? Yang saya pentingkan pengalaman membaca. Karena mungkin Anda belum pernah baca buku teologi. Bukunya buku pelajaran agama. Bukan buku teologi itu. Kan begitu. Lalu kalau mulai membaca, lalu mencoba memahami sebetulnya isi buku ini apa sih, kan begitu. Jadi maksudnya itu supaya Anda punya pengalaman, kebiasaan. Maka saya satu kelompok saya wajibkan membaca 4 buku, lalu buat resume. Setiap buku resumenya hanya 1 sampai 2 halaman. Sehingga totalnya jadi 8 halaman. Maksimal itu. Minimal ya segitu pokoknya. 2 halaman. Nah, tentu teman-teman harus konsultasi ke saya sebelum membaca bukunya. Artinya, cari bukunya dulu di perpustakaan. Lalu juga saling berkoordinasi dengan satu angkatan, apakah sudah ada yang ambil buku ini atau belum. Ya, koordinasi. Karena toh 36 kan gampang ya, di perpus ada banyak buku soalnya. Gitu loh. Jadi ada koordinasi, jangan sampai ada buku yang sama dalam satu angkatan. Lalu konsultasi ke saya, WA ke saya, Pak, apakah buku ini bisa? Caranya gimana kalau konsultasi? Ya di foto covernya, lalu halaman daftar isinya, lalu pengarangnya, supaya saya tahu. Karena ada buku yang teologi dan yang tidak. Ciri-ciri buku teologi itu, dia kalau penerbitan Canisius dia punya logo pustaka teologi, atau nanti di dalamnya pasti ada penanggung jawab penanggung jawab edisi atau apa gitu, tentang teologinya. Itu ini ada. Lalu mendapat imprimatur nihil obstat, itu salah satunya. Tapi kalau di Kristen tidak. Tapi terserah, nanti Anda bisa ambil buku-buku yang mungkin dari Kristen atau dari Katolik.
Karena kita juga sekarang ini terbuka belajar tentang teologi Kristen juga. Bukunya apapun, tapi kalau usahakan ya jangan terlalu tebal ya. Jangan yang 200 halaman. 100 halaman saja cukup. 100 sampai 150, jangan yang 200 ke atas. Terlalu tebal. Gitu. Karena ini bukan hanya ya, tapi supaya Anda mulai membaca. Jadi saya itu sejak kecil sudah baca buku, bahkan buku iman Katolik yang tebalnya sekian itu saya baca waktu SMP. Meskipun nggak paham apa-apa, nggak paham saya, tapi ya coba saya baca, yuk nggak dong sih, gitu ya. Baca lagi, nggak makin paham juga, ya sudah. Kalau sekarang baca sudah paham, oh maksudnya itu kan gitu. Jadi supaya Anda punya pengalaman membaca buku teologi, begitu. Itu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Pak. Ya, Risto, silahkan. Ini kan tadi tugasnya itu selain meresim buku ada membuat paper tentang teologi, itu maksudnya seperti apa? Ya, nanti saya akan meminta Anda membuat paper teologi sederhana. Tentu saya akan menyampaikan sebuah teks pemula ya, pemicu. Lalu silahkan berefleksi dari sana. Begitu. Nanti di kuliah ke-6 atau ke-5 saya lupa, saya akan menjelaskan cara bermetode teologi sederhana. Ya. Nah, nanti akan saya jelaskan di situ. Termasuk nanti kalau Anda membaca buku, itu apa yang harus saya pelajari? Apa yang harus saya perhitungkan? Sehingga saya bisa mengerti isi buku itu. Nah, itu nanti ada. Saya jelaskan di sana. Nah, nanti di akhir semester tentu saya akan memberikan sebuah topik. Lalu silahkan membuat paper dari topik itu dengan metode yang saya jelaskan di kuliah di pertemuan ke-6 atau ke-5 saya lupa. Itu. Nah, nanti paper itu ya 8 halaman begitu, nanti kita pakai untuk diskusi di kelas. Di diskusi dengan saya gitu. Nanti saja, agak mendekati akhir itu, karena Anda harus ngerti dulu metode teologinya dulu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi untuk pengantar teologi tidak ada ujian pribadi, semuanya bersifat kelompok. Kenapa? Karena memang sengaja nanti kalau di moral banyak pribadinya, ya ada pribadinya, ada ujian-ujian pribadi. Kalau di pengantar teologi tidak, kita lebih bersifat komunal. Tapi kalau moral nanti ujiannya tersendiri, yang ini juga sendiri begitu. Ujiannya beda nanti. Oke. Ada pertanyaan? Pak, saya ingin tanya, Iya. bagaimana cara menumbuhkan ketertarikan Pak terhadap membaca buku yang istilahnya kan berat-berat kan Pak di teologi itu? Iya. Iya. Begitu Pak. Terima kasih. Jadi begini, kuliah kita, bidang kita, teologi, katekese itu sebenarnya bidang sastra. Bukan bidang sains, IPA, bukan matematik, juga bukan ekonomi, akuntansi. Tapi kita masuknya ke bidang sosiologi, bidang sastra, banyak membaca. Jadi literaturnya ada bacaan yang banyak sekali. Dan orang sekarang berpikir pendidikan agama itu pendidikan yang paling gampang di sekolah, ya kan? Tapi nanti mohon maaf, kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya nggak seperti itu. Belajar agama itu ruwetnya bukan main. Karena apa? Salah omong itu sudah salah loh. Teologi itu. Contoh. Begini, ini kenyataan.
Kalau kita mau terima komuni pakai tangan apa? Pakai tangan yang mana? Kiri, kanan? Tangan kiri, Pak. Kiri. Kiri di atas begitu. Kiri di atas. Lalu tangan kanan untuk mengambil. Kenapa begitu? Bener enggak itu? Orang Jawa, saya pernah ini banyak orang Jawa punya alasan. Karena kalau tangan kanan itu kan untuk cebok ke belakang. Saya berpikir. Ini teologi yang benar atau yang salah? Kalau dia kidal bagaimana? Ya kan? Jadi seringkali tokoh-tokoh umat itu mengajar, tapi ngajarnya keliru. Karena teologinya tidak masuk. Nggak ngerti berteologi. Contoh yang lain. Kalau kita belum ke gereja pada hari Minggu, kita itu berhutang, saudara-saudara. Saya tanya, memang Tuhan kasih kamu uang berapa? Memang Tuhan kasih kamu utang sehingga harus ke gereja pada hari Minggu? Ajarannya siapa itu? Ke gereja itu bukan soal hutang. Kalau saya sudah ke gereja rasanya hutang saya sudah terpenuhi. No, bukan itu. Ke gereja itu kebutuhan. Lihat ya. Kalau teologinya jelek, akhirnya ngajarnya juga jelek. Yang dihidupi umat akhirnya jelek. Mau terima komuni ya terserah, mau pakai tangan kanan, tangan kiri, monggo terserah. Di Eropa biasa pakai tangan kanan, tangan kiri tidak ada soal. Mereka berjabat tangan kanan, tangan kiri tidak ada soal. Orang-orang luar itu, orang Indonesia memang terpakai budaya itu. Jadi itu ya terjadi. Kalau kita tidak mau belajar berteologi dalam hal agama loh ya, kalau kita mau menjadi ahli di bidang itu, kita akan mengajarkan yang keliru. Maka ini, bagaimana caranya baca buku supaya bisa menarik itu? Mulailah dari problem. Mulailah dari apa yang kamu senangi. Misalnya kamu senang membahas soal apa ya? Bagaimana sih ngajar agama untuk anak-anak? Misalkan. Mulai dari sana. Ya. Kalau kok keluarga saya itu berantakan ya semuanya. Coba baca moral keluarga di sana. Jadi Anda harus sadar teman-teman, belajarlah sebaik mungkin supaya nanti kalau Anda jadi orang di tengah umat, Anda tidak ngomong yang keliru. Ya. Karena hal yang keliru diajarkan itu nanti beranak cucu, saudara-saudara. Begitu, kalau saya merasa bahwa berteologi, belajar teologi itu kewajiban, karena ya tadi kita ini membawa umat ya. Kita akan membimbing umat kita. Nah, kalau kita itu tidak kuat, betul, waduh, umat kita akan menderita. Menderita betul. Ya. Oke. Begitu Jian. Oke, cukup ya. Saya akan menjelaskan soal moral. Apa yang akan terjadi di kuliah moral. Saya akan share screen kontrak kuliah moral dulu. Di Moodle juga sudah ada. Nah, ini yang terjadi nanti silahkan dibaca. Intinya tadi sederhana. Seperti yang sudah saya katakan, kalau
iman itu berangkat dari wahyu, iman sebagai jawaban. Kalau moral itu lalu konkretnya bagaimana? Dalam hidup sehari-hari seperti apa itu? Iman itu menjadi nyata. Nah, nanti kita akan pakai 2 buku. Ini bukunya sudah saya kasihkan juga di Moodle, bisa di-download segera. Topik-topiknya sudah saya sudah ada semua. Nanti Anda bisa lihat hari ini bagaimana, besok minggu depan bagaimana, isinya apa, semua sudah ada di sini. Lalu tugas dan penilaian. Untuk presentasi seperti tadi 20%, refleksi kritis, keaktifan di kelas 20%. Nah, UTS dan UAS ini akan bersifat personal, UTS dan UASnya. Beda dengan mantar teologi yang bersifat komunal, kelompok. Kalau UTS UAS moral bersifat personal. Nah, pilihan, ini pilihan. Kalau kelas sebelah sepakat ujian tulis lama ujian lisan. Nah, bentuk UTS dan UAS ini pertanyaannya. Mau ujian lisan atau buat paper atau ujian tulis? Pilih mana? Pilih itu berarti gini, ada 3 metode. 3 metode. Nah, harus dipilih 2. Harus dipilih 2. Nggak harus sama dengan kelas sebelah, nggak harus sama. Kalau mereka mintanya UTS itu ujian tulis, jadi nanti soal cari jam 7, jam 12 malam dikumpulkan, WIB ya. Kalau UAS nanti mereka ketemu saya, 1 orang 10 menit, kita tanya jawab langsung begitu. Itu kalau mereka. Kalau lisan itu memang membantu teman-teman yang auditif, yang merasa lebih gampang menjelaskan daripada menulis. Nah, kalau menulis itu bagi teman-teman yang visual ini sederhana sekali, gampang. Begitu. Gimana? Mau buat paper lalu ujian lisan atau buat ujian tulis semua misalkan? Saya siap apapun. Karena membuat soal itu gampang. Menjawabnya yang susah. Izin bertanya, Pak. Ya. Apakah kami harus menjawab sekarang? Misalnya kami kan belum tahu seperti apa ujian lisan atau tulis yang Bapak sampaikan. Iya, Mungkin karena kami ini harus sekarang, karena ini kita kontrak kita sepakati. Kita sepakati sekarang, karena itu kan berarti saya harus persiapan juga toh. Kan begitu. Jadi ini memang kita buat kesepakatan. Harus jawab sekarang soalnya. Ujian tulis. Bebas, yang jelas bebas. Pilihannya 3, harus diambil 2. Ya, pilihannya 3. Membuat paper pribadi ya. Ini tuh kepribadian, soalnya pribadi semua. Membuat paper. Yang kedua itu ujian tulis yang biasanya saya kasihkan jam 7 pagi, nanti jam 12 malam dikumpulkan, diketik biasanya begitu. Yang ketiga ujian lisan. 10 menit ketemu dengan saya, nanti ya kita diskusi, ngobrol, tanya-tanya, saya tanya-tanya dan segala macamnya. Semuanya open book yang jelas. Nah, kalau ujian lisan online gini kan Anda buka apapun sambil buka Mbah Google kan juga bisa. Ya kan? Ujian tulis juga saya beri waktu 12 berapa? Jam 7 sampai jam 12 malam itu 12 jam lebih. Anda ngerjakan 5 soal bisa sambil buka apapun kan? Selalu sifatnya open book. Bagi saya tidak ada soal, karena apa? Saya tidak butuh hafalan. Saya butuh pemikiran. Yang saya ujikan pemikirannya, bukan hafalannya. Begitu.
Silakan. Kalau menurut saya kalau teman-teman untuk UTS gimana kalau kita menggunakan ujian tertulis dan untuk UAS kita menggunakan ujian lisan. Kalau itu dari saya. Bagaimana tanggapan dari teman-teman? Ya, silakan yang lain. Tidak harus sama. Setiap orang berbeda soalnya. Denny? Ujian tulis sama lisan, Pak. Oke. Denny begitu. Yang lain? Pak, saya izin bertanya. Ya. Berarti untuk yang semisal nanti UAS pakai lisan, berarti nanti setiap anak diberi waktu 10 menit untuk Ya. Menjawab pertanyaan dari Bapak seperti itu. Ya. Gantian. Nanti panik gak sih guys? Cuma 10 menit akunya. Panik itu biasalah. Biasa. Sekelas saya aja kalau diuji ya panik kok. Biasa. Tapi kan open book itu. Ya, semua tetap open book, semua tetap open book. Anda mau buka apapun terserah, Anda mau bawa apapun terserah. Terserah itu. Mau buat paper ya jelas buat tulisan Anda sendiri. Mau ujian tulis juga Anda ya juga open book. Gitu. Yuk, yang lain. Saya, Pak. Kalau Siapa? Saya. Ya, Febri ya. Kalau menurut saya, pendapat saya lebih ke paper dengan ujian lisan itu aja. Paper dan ujian lisan, oke. Paper pribadi, ujian lisan. Ini satu. Tadi kan ini baru 3 yang ngomong soal pilihan. Ya, oke. Terima kasih. Sisko? Tadi mau bicara? kalau dari saya, kalau ujian UTS-nya itu kan ujian setengah semester, Ya. itu menggunakan ujian lisan. Mm-mm. Nah, sedangkan ujian akhirnya kita menggunakan ujian tertulis. Oke. Pak, saya ingin bertanya, kalau untuk yang UAS itu ada berapa pertanyaan, Pak? Kalau semisal lisan. Nah, kalau lisan itu grade-grade nanti mainnya. Jadi pertanyaan itu kan berlevel ya. Dan Anda dapat pertanyaan yang bagian apa, bidang apa, nggak akan tahu, karena saya juga nggak tahu. Artinya biasanya saya punya banyak masalah, banyak pertanyaan, lalu bisa saya ajukan. Nanti grade-nya bisa mulai dari sekedar hafalan, ngerti ndak, hafal ndak. Yang kedua mungkin pemahaman, berikutnya cek lagi. Bagian yang ketiga itu sudah bisa kolaborasi. Jadi dari ini dan itu digabungkan, ini bagaimana begitu. Ada grade-nya. Biasanya begitu. Ada grade penjelasannya apa, grade soalnya itu saya kejarnya nanti ada grade-nya. Dan di akhir grade paling tinggi A itu biasanya dia sudah bisa menggabungkan dua pandangan minimal bisa digabungkan menjadi satu. Nah, itu nanti. Kalau lisan tuh enak, nilainya langsung jadi. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, Kalau untuk tugas paper tuh bobot penilaian itu seperti apa? Tulisan apa? Mungkin isi dari penulisannya itu seperti apa penilaian Bapak gitu? ya kalau saya misalkan saya nilai 1 tata bahasa dulu. Ya, tata bahasa. Yang kedua skema, alur berpikirnya. Skema itu alur berpikir kan, runtutannya itu bagaimana. Lalu nanti tinggal isinya bagaimana. Jadi kalau paper nggak bisa dibaca, mau bahasanya ngalor ngidul, ya pasti akan jelek kan. Bahasanya sudah bagus, bisa dipahami. Lalu skemanya bagaimana? Alur berpikirnya bagaimana? Kan begitu. Gagasannya apa? Original atau tidak? Atau hanya copy paste dari internet? Kalau copy paste ya nilainya hancur pasti. Jadi kalau paper ya harus buat sendiri dengan bahasa sendiri. Mungkin halnya sama, tapi Anda harus membahasakan sendiri. Karena apa? Karena Anda ini pribadi yang diberi talenta oleh Tuhan untuk berpikir. Jadi tidak mungkin dong kok kita ini dikasih talenta kok hanya copy paste dari internet. Itu kan bukan ciri ciptaan Allah yang berharga kan. Begitu.
Yuk, yang lain. Bagaimana teman-teman? Yuk, silakan. Ini bebas loh. Saya memberi kebebasan. Ini kita buat kesepakatan. Kalau ujian lisan saya juga mikir. Jadi sambil nguji itu sambil mikir saya. Kalau ujian tulis ya saya tinggal kasih soal. Nanti saya koreksi. Ngoreksinya juga mikir juga. Paper itu juga saya juga punya beban juga kan. Sama saja bagi saya, tapi semua itu tanggung jawab saya juga kan. Tapi mungkin kalau untuk mencari yang lebih aman, itu mungkin tesnya tulis kalau dari saya. Itu baru Karena waktunya satu. panjang. Iya, Itu baru satu. Yang satunya tes tulis semua aja, Pak. nggak bisa dong. Kalau Karena- disuruh milih karena- antara paper atau lisan, enak. Karena Lisan gini, nggak sih? saya itu memberikan pilihan supaya apa? Variatif gitu loh. Semua kemampuan dielaborasi. Semua kemampuan dielaborasi. Itu maksud saya sih. Atau saya beri waktu sampai minggu depan. Mau bertanya Pak boleh? Boleh, silahkan. Kan ada ujian UTS dan UAS. Ya. Kalau ujian UTS itu kan ujian tengah semester Pak. Berarti itu pelajaran yang satu semester itu cuma setengahnya yang diuji Pak, begitu? Iya. Ya. Nah, sedangkan kalau UAS berarti ujian yang semester akhir Pak. Ya tergantung. Berarti itu macam dari digabungkan tuh semua materinya Pak yang diuji. Jadi gini. Nanti kan komplikasinya begini. Kalau misalkan UTS-nya buat paper Pak, oke, buat paper. Lalu ujian akhirnya kita ujian tulis misalkan ya. Berarti apa yang harus saya uji? Ya dari awal sampai akhir. Begitu. Karena kan kita harus lihat komplikasinya juga, komplikasinya. Kalau misalkan Pak ujian akhir semesternya paper, ya sudah silakan. Anda bisa memilih. Kalau paper kan Anda mengerucut pada satu pilihan topik. Ya, satu masalah saja kan bisa. Kalau paper kan begitu. Bebas, artinya lebih memilih yang mana. Tapi ketika ujian kan kita entah lisan entah tulis kan kita harus berdasarkan materinya kan begitu. Tapi sekali lagi tidak usah takut. Saya tidak akan artinya semua open book kan begitu ya. Google juga dibuka boleh. Yang penting Anda berpikirnya itu loh. Karena belum tentu Anda buka Google lalu nanti bisa paham juga kan. Itu gimana? Kalau saya yang UTS tesnya tulis, untuk yang UAS tesnya lisan. Oke. Terima kasih. Itu dua pilihan imbang ya tadi berarti ya. Dua-dua ya tadi. Gimana Gisela sebagai ketua kelompok? Iya, sama sih Pak. Sama sih Pak. Sama apa UTS-nya tertulis, UAS-nya lisan. Soalnya kalau misal UTS-nya lisan kayaknya belum siap Pak. Oke. 3:2. Ada lagi yang lain? 3:2 yang lain. Kita pakai mufakat atau pakai suara terbanyak? Atau yang bicara terbanyak? Nah, kalau mufakat itu agak lama memang. Anita? Saya tidak dengar suaranya. Anita. Iya Pak. Kemudian sama
Ya, delay jaringannya atau diketik mungkin. Diketik supaya mungkin tidak karena tadi tidak dua apa agak agak error jaringannya. Izin bertanya Pak, kalau Ya, untuk UTS-nya itu kira bulan berapa dan untuk UAS-nya itu bulan berapa kalau itu boleh tahu? aduh, bentar. Anda sudah dapat kaldik belum? Udah, cuman kayaknya gak ingat antara bulan November atau gitu. Bentar, saya cek ya. Saya juga lupa. Soalnya ada sih, cuman lupa. UTS-nya Oktober sih Pak, Oktober ya. UAS-nya Desember. Berarti 1,5 bulan lagi. Oh, besok sudah September. Oktober tengah-tengah kalau tidak salah atau akhir UTS. Tanggal 11 Oktober. Oh, berarti Oktober tengah itu. Desembernya tanggal 6. Ya. Waktu berjalan dengan cepat soalnya. Kalau menurut saya begini teman-teman, kan kita juga ada kontrak kuliah dari mata kuliah lain. Nah, di tematis itu kalau kita anggapannya dari UAS lisan misalnya kita ambil untuk UAS kita menggunakan lisan. Karena apa? Karena dari tugas-tugas kontrak kuliah yang ada itu kita untuk mata kuliah lain itu kan banyak tugas-tugas kayak ngetik gitu. Kalau kita akhirnya kita menggunakan lisan, jadi anggapannya untuk tugas ngetik kita cukup berkurang lah. Untuk UTS kita bisa tugas paper yang dari kata bapak tadi. Jadi anggapannya kita juga bisa sambil kalau lisan kan kita anggapannya dari materi bapak yang sebelumnya kan kita bisa sambil memahami juga. Jadi kita ujian lisan untuk UAS, sedangkan UTS-nya tugas paper. Karena untuk tugas-tugas yang kemarin saya lihat itu kayaknya untuk tugas deadline-nya itu kebanyakan untuk UAS. Jadi supaya nggak numpuk di akhir tugas-tugasnya. Jadi hasil ujian kita juga bisa maksimal kalau menurut saya. Oke, Kristo usul jangan ambil paper terutama di akhir semester karena yang lainnya sudah pada paper semua kan begitu ya. Alasannya itu. Maka mending UAS-nya lisan, UTS-nya berarti tulis ya. Tapi bukan paper karena tadi alasan-alasan tadi. Dan semua kuliah-kuliah yang lain kan juga numpuk di paper di akhir semester. Ya silahkan, itu bisa pertimbangan karena saya tidak tahu ya, yang kuliah kan Anda, saya tidak ngerti, makanya saya beri pilihan supaya nyaman lah, kita semua nyaman, kita bisa sepakat kan gitu. Oke, terima kasih Kristo, ini menarik. Juga diingat tugas-tugas kuliah yang lain karena Anda juga tidak hanya kuliah dengan saya. Sementara di kurs teologi tadi sudah ada paper kan begitu, kelompok kan begitu. Mungkin di kuliah yang lain juga ada paper pribadi, mungkin saja kan. Saya juga tidak terlalu paham, tapi pasti bisa jadi ada seperti itu. Dan bisa numpuk semua papernya di belakang. Pemikiran yang baik. Ayo yang lain. UAS lisan, UTS tulisan. Oke, dari Anita. Yang lain? Yuk. Ready. Kau pilih mana? Sama Pak, sama Anita. Oh, UAS oke. lisan. Oke, sip. Yang lain? Saya setuju sama pendapatnya Kristo, Pak. Oke, berarti sama dengan Anita juga ya. Di chat itu yang ada. Iya. WA-nya chatnya ada. Oke, yang lain kita sambil mendengarkan mengipas-ngipasi rambut kamu. Kita bagaimana? Saya ngikut Kristo, Pak. Setuju banget. Oke, Dandi? Gas Pak, ngikut Pak. Oke. Sisil, Lia? Sisil?
Halo, are you in there? Hilang orangnya. Oke, berarti kita sepakati bisa sesuai dengan tadi pandangannya Kristo dengan Agnita juga. Jadi untuk UAS lisan, UTS-nya ujian tulis. Ya. Semua open book, open Google juga bahkan. Hebat kan? Dan semua dalam jaringan, artinya online. Ujian tulisnya juga online, ujian lisannya juga online, begitu. Oke, dicatat ya, nanti kalau saya lupa Anda harus ingatkan, Pak, kita dulu punya kesepakatan kan begitu. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Oke, apalagi ya? Itu sih. Pertanyaan lain? Ada pertanyaan tentang tugas-tugas? Apa yang akan kita alami selama 1 semester? Aman? Nanti pokoknya cek aja di Moodle, cek di kontrak kuliah begitu. Sudah. Sederhana saja. Kalau tidak, sekarang kita mulai untuk materi minggu depan. Ya. Jadi soalnya saya minta nanti Anda nonton video dan membaca soalnya. Saya akan mulai dari kok enggak ada ya? Stop share screen dulu. Tugas untuk hari ini dan untuk minggu depan untuk kuliah pengantar teologi. Jadi begini, waktu yang saya pakai untuk menjelaskan juga harus panjang soalnya karena saya harus mendasari banyak hal untuk teman-teman. Diskusi hari ini memang menurut saya perlu sekali, tidak terlalu tergesa. Tapi untuk kuliah pengantar teologi, saya minta untuk hari ini nanti ya Anda nonton video saya yang ada di kontrak kuliah 1. Di topik pertemuan 1. Ya. Tontonlah videonya lalu baca bacaannya. Ya, pahami sesuatu. Kalau ada yang tidak jelas, dicatat. Ada yang merasa Anda bingung, catat. Atau Anda merasa nggak setuju, catat. Coba tadi berpikir kritisnya mulai dipakai. Tetapi tidak usah membuat catatan kritis atau refleksi kritis, ya. Untuk topik ini. Jelas? Nah, untuk minggu depan, untuk pengantar teologi, silahkan mulai membaca dan menonton video saya tentang di dua ini, di pertemuan kedua. Lalu Anda mulai membuat catatan kritis di sana. Yang ini dikumpulkan paling lambat besok Sabtu pagi jam 7. Nah, isi kuliah besok Sabtu pengantar teologi adalah kita akan mendiskus pertama dan kedua. Begitu. Topik pertama dan kedua. Kita akan diskusikan itu.
Jadi catatan kritisnya hanya tentang yang ini. Tapi tentu saya harap dengan ini Anda membawa problem-problem, membawa pertanyaan-pertanyaan, membawa kekritisan Anda. Begitu. Jelas tidak untuk pengantar teologi? Jelas ya, jadi ada 2 video minimal yang harus Anda tonton dan 2 literatur yang harus Anda baca. Dibaca saja sambil mungkin dioret-oret begitu ya. Gimana caranya ya? Kalau Anda punya laptop, baca pakai laptop. Kalau Anda punya HP, usahakan data-data Anda disimpan di Google Drive supaya HP-nya juga tidak terlalu lemot ya. Lalu kalau baca saja dari Google Drive-nya. Jadi usul saya, file-file PDF saya di-download, lalu Anda upload di Google Drive Anda, lalu setiap kali Anda bisa baca. Saya terbiasa begitu soalnya. Lalu Anda bisa pakai anotasi. Jadi kalau pakai Adobe Acrobat, saya atau pakai Sudo, saya biar pakai Sudo, saya bisa beri garis bawah, catatan-catatan gitu. Kalau pakai Adobe juga bisa kasih catatan-catatan di situ. Ya, karena HP sekarang sangat multifungsi ya, bisa untuk baca buku dan sebagainya. Begitu. Kalau video jelas silahkan nanti langsung streaming di YouTube-nya atau nanti nonton download terserah. Ini untuk pengantar teologi cukup jelas ya. Jadi refleksinya tetap yang kedua, tapi tugasnya 2 pertemuan. Berikutnya, kok saya lagi. Untuk moral. Tentu harus download buku ini, 2 buku ini. Ada 2 buku yang berbeda. Salah satu bukunya Manyis, satu bukunya Bernhard Kisser. Nanti silahkan buka di kontrak kuliah juga. Di situ ada mana yang disebut sebagai BW1, mana BW2. Ya. Lalu halaman berapa? Di situ ada semua. Nah, saya minta nanti teman-teman menonton ini. Untuk kuliah moral dasar, nanti dibuat refleksi kritisnya, dikumpulkan Sabtu depan, dan ini nanti kita bahas Sabtu depan. Begitu. Jadi minimal ada 3 video, 3 literatur yang harus Anda baca untuk kita bahas minggu depan. Nah, untuk kelompok segera dibuat, siap-siap mulai belajar topik yang ketiga untuk yang moral. Nanti untuk yang pengantar teologi juga belajar topik yang ketiga. Jadi semua flat kita mulai, teman-teman mulai presentasi di kelompok ketiga, begitu. Sementara 2 pertemuan masih saya yang menghandle. Berarti pada pertemuan ketiga nanti teman-teman mulai presentasi. Begitu untuk tugasnya. Untuk minggu ini. Apakah ada pertanyaan? Saran saya banyak berdiskusi dengan kakak kelas supaya Anda mengerti saya ini siapa. Jadi gini, Anda sebagai mahasiswa juga harus pinter-pinter tahu situasi. Jadi selalu tanya ke kakak kelasmu, dosennya ini gimana, karakternya gimana.
Dia suka bagaimana? Karena itu Anda sebagai mahasiswa juga pasti harus punya kecerdasan itu. Saya dulu juga begitu. Saya akan selalu lihat dosen ini begini, oh dia mintanya begini, berarti saya harus begini, kan begitu. Jadi semakin Anda diskusi dengan kelas Anda akan mengerti, oh yang ini begini, saya menghadapinya harus begini, kan begitu. Itu perlu Anda kuasai. Grupnya WA jangan lupa ya, Gisela. Dan kalau ada pertanyaan, misalkan nanti Anda nonton video, lalu muncul pertanyaan, tidak apa-apa, tanya saja. Jadi saya selalu terbuka untuk diskusi, untuk tanya jawab. Misalkan Anda habis baca buku, Pak, kita boleh tidak diskusi? Ayo, kapan? Kan begitu. Saya sangat terbuka untuk diskusi. Dan saya senang kalau Anda menjadi mahasiswa yang berani bertanya, berani berdiskusi, berani mengkritik juga. Ya memang itu ya, sikap ilmiah itu begitu. Berani mengkritik juga teori-teori yang sudah lampau juga. Begitu. Apakah 3 video ini juga membaca tuh? Jadi 3 ini masih tugas pribadi ya. Kan belum ada presentasi kelompok. Presentasi kelompoknya kan mulai pertemuan ketiga. Nah kalau sudah mulai pertemuan ketiga, maka yang kelompok tugas ya silahkan diskusi kan begitu. Tapi yang lainnya kan lebih personal. Kalau hanya refleksi pribadi kan personal, tapi kalau yang presentasi tugas kan dia harus diskusi. Begitu ya, Anita. Iya, terima kasih. Ya. Oke, clear? Cukup jelas? Sudah jelas, Pak. Oke. Kalau cukup jelas kita akhiri, Anda bisa istirahat. Moga-moga ini kuliah terakhir Anda, bisa mulai persiapan weekend mau ngapain. Apakah mau berkebun atau mau olahraga apa-apa begitu ya. Oke, begitu. Jangan malu bertanya. Pokoknya kalau ada apa-apa WA saja. Di kelas juga jangan diam, ya. Kita diskusi, kita belajar bersama. Begitu. Begitu, terima kasih. Cukup. Silahkan bisa meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih. Terima kasih Pak, selamat siang. Terima kasih, Pak. Ya. Ya.